Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Kali ini gue mau nge-review satu unit yang lagi happening banget. Apa itu? Nih yang ini nih. Check this out. Ini adalah Suzuki Jimny door 5 door. Wow, wah. Yang lama kan door doang nih. Yang ini 5, pintunya 5. Kenapa harus sebutin pintunya 5 ya? Padahal XL7 juga 5, enggak XL7 5 door. R3 juga enggak. Karena mungkin sebelumnya ada yang 3 ya. Jadi harus disebutin 5 door. Itu yang bikin spesial. Kenapa spesial? Karena ini akhirnya bisa mengakomodir kebutuhan orang-orang plus 62. Muatnya lebih banyak. Yang lama juga sebenarnya muatnya banyak ya. Bisa ya. Bisa. 4 atau 5 orang kalau dipaksain. Cuman masuknya susah. Kalau biasanya kalau masuknya susah, keluarnya juga susah. Susah. Orang nggak suka tuh. Suka. Orang sukanya masuknya enak, keluarnya juga enak. Makanya ditambahin pintunya. Dibikinlah 5 door gitu. Sekarang kita review aja langsung dari bagian depan. Sebenarnya dari bagian depan, kalau lu pernah lihat Jimny yang 3 pintu, nggak jauh berbeda ya, men? Nggak jauh berbeda. Dari bagian atas sampai ke bagian bawah, ya mostly sama sih sebenarnya. Perbedaannya hanya ada di bagian sini nih. Grillnya kalau yang lama, ininya dibikin hitam, terus nggak ada kerum-keruman. Kalau ini ada kerum-keruman. Kayaknya kerum-keruman dan model kotak-kotak kayak begini di bagian grill, kayak masih agak mirip-mirip sama kayak Ignis, sama kayak Espresso. Ada benang merah gitu, ada kesan yang sama. Tapi biasanya memang kalau satu merek tuh ya gitu, ada kesamaan. Kayak model di merek sebelah tuh dibikin trapezoidal semua. Tapi ya nggak ada masalah, dengan begini dibikin jadi lebih keren sebenarnya. Dapetin apa ya, dapetin nuansa-nuansa Jeep. Bisa ke Hummer, bisa ke Cherokee, bisa ke mana-mana. Tapi memang jadi nambah gagah sebenarnya. Dan di Indonesia kayaknya pilihan untuk SUV kotak agak jarang ya, men? Jarang. Rata-rata SUV ya modelnya jadi kayak begitu-begitu. Ini gagah banget dan ini kelihatan banget dari bagian atas. Nggak terlalu gede sebenarnya bagian atasnya, dibikin lebih small aja karena kan basically ini dari apa ya, Jimny Katana yang jadul-jadul itu ya. Jadi kesan itunya tetap dapat. Nah di bagian sini ya tetap dibikin kotak biasa, tapi tetap ada lekukan semi muscular di bagian sini nih biar kelihatan sangar di engine hoodnya. Nah lalu part yang paling sangar ada di bagian sini sebenarnya. Tadi ini yang gue bahas nih, grill ya, yang bisa jadi pembeda sebenarnya antara mobil Jimny 5 door sama yang 3 door. Yaitu tadi ininya nih, warna dari grill keseluruhan nih, covernya sama ada kerum-kerumannya itu dengan emblem Suzuki gede di bagian tengah. Untuk perlampuannya sih ini menurut gue juga bagus ya, walaupun sebenarnya kalau ngomongin harganya, anyway harganya 520 jutaan something ya. Yoi. Wow, setengah M lebih, men. Menurut lu gimana? Tidak tahu. Tidak tahu. Lu nggak bisa bilang ini overpriced atau lu bilang ini murah atau enggak. Karena ini mobil bukan yang dicari, bukan itu. Ini mobil historical. Mobil yang dicari prestisiusnya, gitu men ya? Yoi. Jadi kalau harga mah nggak penting mau berapa juga, kalau barangnya ada mah dibeli aja. Kalau duit ada nggak ada masalah sebenarnya. Nah ini lampu sennya di bagian sini bulat. Ini juga lampunya dia bulat, udah LED proyektor. Nah lalu ke bagian bawahnya, nah ini yang bikin gede nih, bumpernya. Ini apa sih bahannya? Plastik ya, men? Plastik. Tapi tebel sih lumayan ya. Dan di sini ada washer untuk lampunya, khas mobil-mobil off-road. Kenapa lampunya harus disemprot? Karena kan namanya off-road, kena debu, kena lumpur, yang kadang-kadang bikin lampu, bukan kadang-kadang, pasti bikin lampunya jadi redup karena ketutupan sama lumpur gitu. Nah, makanya ada washernya buat nyuci lampu. Bagus. Dari sini ada fog lamp. Fog lampnya masih pakai halogen biasa dan ini tempat plat nomor dan ini gede banget. Itu yang bikin gagah, jadi kesatuan antara di bagian atas sama bagian bawah di bagian grillnya. Ini menurut gue jadi kelihatan sangar. Dan ini bumpernya menurut gue lumayan gede ya. Ya sebenarnya sama sih sama Jimny yang lama. Sekarang kita ke bagian samping. Nah ini overview dari bagian samping ini, makin kelihatan aja gagahnya dan makin panjang ya. Sebenarnya dibandingin sama Jimny yang 3 door ya bedanya dia lebih panjang aja. Kurang lebih namanya sekitar 30 cm ya kalau nggak salah. Tapi masih di bawah 4 meter. Jadi kalau lu bandingin, kalau pengen ngelihat aslinya tapi lu belum lihat langsung, kurang lebih panjangnya mungkin sama kayak apa ya, Honda Jazz kali ya. Bisa. Kalau mau ngukur di garasi ya kurang lebih segitu. Jadi bukan yang panjang-panjang banget atau gede-gede banget. Walaupun secara tampilan lu lihat kayaknya ini gede gitu, bongsor. Padahal nggak sebegitunya. Kalau nggak percaya boleh datang langsung sini untuk ngelihat mobilnya langsung, mau test drive juga boleh. Ini kaki-kakinya dia pakai Dweller Bridgestone dengan ukuran berapa ya? Ini 195/80, ringnya ring 15. Jadi bukan yang gede-gede banget, ring 15 cenderung normal ya. Normal. Untuk ukuran SUV, jadi bukan yang gede gitu. Tapi menurut gue tampilannya jadi lebih menarik, kerasa banget kayak Jimny
dari Jimny zaman dulu sampai sekarang kayaknya emang khasnya begitu. Tapi ini lebih bagus karena peleknya pakai gunmetal nih, kekinian banget dengan cakram ya. Cakramnya katanya sudah ventilated, jadi udah lebih bagus ya untuk mengurangi hawa panas ketika pengereman. Jadi lebih proper menurut gua, dan ini juga overfendernya gede banget. Plastik sih, tapi gede menurut gua, dan ini jadi kelihatan lebih gagah untuk ukuran SUV kotak. Nah, ini ada lampu sennya di bagian sini. Nah, ini nih. Ini sebenarnya di atasnya dihitemin. Anyway, ini warnanya apa tadi? Chiffon ivory. Yoi. Dan di atas ini dihitemin karena dia ini masuk kategori two-tone. Makanya ini adalah varian termahal, Matic two-tone. Paling mahal. Di bawahnya ada yang single tone. Atasnya nggak hitam. Terus di bawahnya lagi ada yang manual kayak gitu-gitu deh. Nanti gampang kita review lagi kalau unitnya udah ada. Sekarang ke bagian spionnya gede banget ya men. Tapi bagus dibikinnya, dia black glossy gitu. Jadi warna ini sama bagian atasnya, jadi kelihatan lebih rapi. Dia sudah elektrik dan sudah elektrik retractable pastinya. Di sininya kayaknya memang mobil-mobil kayak gini nggak perlu dikasih talang air ya. Tidak perlu. Mengurangi kegagahan. Udah begini aja. Tapi di sini kayak ada talang-talangnya nih. Buat air biar nggak jatuh dari atas tuh. Bagus sih nutupin ya. Nah, ini khas-khas mobil-mobil SUV di Eropa, di Amerika juga sama. Ininya nih digedein. Agak turun ke bawah. Mungkin ada yang bilang ini cuma desain aja secara estetis. Enggak juga, ini ada fungsinya. Fungsinya adalah biar visibilitas dari dalam ketika ngelihat ke spion itu lebih luas, lebih kelihatan. Nice. Ini handle pintunya model jungkit. Ini mobil harga setengah miliar tapi ininya model jungkit begini. Kenapa? Klasik. Ya, klasik betul. Alasan yang bagus sekali. Tapi yang benar ini jadi klasik dan nggak menghilangkan esensi Jimny-nya gitu. Nggak masalah sih. Emang kita lagi nggak nyari kemewahan kan di sini? Tidak nyari. Ini adalah mobil historical. Lalu ke bagian bawah ini ada side skirt yang nyambung sampai ke bagian overfender depan dan belakang. Di belakang pengeremannya masih pakai tromol ya. Nah, ini juga sama nih. Ada yang banyak yang komentar juga kenapa belahan di sininya gede banget nih di kaca belakang. Karena ininya nih si kacanya ketika diturunin biar bisa full abis. Kalau nggak dipatah begini dia akan mentok ke sini kan, makanya bisa turun habis. Menurut gua nggak ada masalah, jadi lebih enak. Justru lebih bagus kalau ini full kayak sekarang nih daripada ininya gede tapi nggak full, kayaknya kurang afdol gitu. Ini lebih enak menurut gua. Dan ini ada kaca juga kecil di bagian belakang. Cara desain sih bagus ya menurut gua, dan ini ada short pole di bagian sini. Kenapa ditaruhnya di sebelah kanan, men? Ciri khas. Nggak. Kenapa di kanan? Kenapa nggak di kiri? Kenapa? Karena kan kanan mah sopan. Wow. Nasi juga kanan gitu. Ke belakang yuk. Nah, ini ada di bagian belakang nih guys. Desainnya menurut gue bagus kayak Mercy seri G gitu ya. Yoi. Lucu ya. Menurut gue harga setengah M juga kayaknya ini pasti tetap banyak yang nyari nih. Menurut gue menarik sih. Di atasnya ada high stop lamp, washer, terus kacanya juga udah pakai defogger. Ada wipernya juga di sini ngumpet, ketutupan sama ban-bannya kayak biasa dibikin model Konde ya. Di sini khas mobil-mobil adventure lah, ini mah Jeep sekali pokoknya mah. Nah, ini handle pintunya di bagian sini nih, terus ada emblem Suzuki dan Jimny All Grip. Karena mobil ini 4-wheel drive, jadi 4-4-nya bisa gerak. Nah, ke bagian bawah stop lampnya ya. Mungkin ada yang bilang kok stop lampnya untuk mobil setengah miliar biasa-biasa aja. Ya memang biasa sih. Kan tadi kita bilang kita nggak nyari kemewahan ya. Yoi. Mobil ini nggak harus mewah-mewah, tapi yang penting nilai historikalnya. Wah, ini mobil hobi soalnya guys. Dan memang kayak gini cukup. Ini Pak semua masih pakai bohlam biasa, lampu rem, lampu sen, lampu mundur semua jadi satu cluster di bagian sini. Tapi ada ini nih parking sensor 1, 2, 3, 4, ada 4. Ini juga sebenarnya gede banget nih bumper bagian belakangnya. Dan di sini ada kamera nih di bawah sini di deket plat nomor. Sekarang coba kita buka aja pintunya. Tuh, dia pakai hidrolik tuh sebenarnya. Jadi ketika dibuka sebenarnya nggak perlu didorong ya, dia akan ngebuka sendiri. Ini bukan power back door ya, itu pakai itu aja mechanical. Nah, ini bagasinya lumayan gede menurut gua. Di sini nggak ada tempat duduk ya, jadi kalau ada yang bilang mobil ini bisa untuk 3 baris, enggak juga, tapi bisa juga kalau maksain ya. Duduk di sini bisa loh men, minggir, miring. Tuh, masuk loh satu orang dewasa. Bisa, ini masih bisa masuk ke sini. Gitu. Dan di sini ada tempat penyimpanan juga deh kalau nggak salah. Nah, dia nih, toolkitnya taruh di sini, dongkrak dan lain-lain. Di sini juga ada ini nih, adapter power outlet sama lampu. Tuh, jadi butuh. Dan di sini kayak ada buat naruh akomodasi gitu, mungkin kalau mau naruh barang-barang kayak buat pasang-pasangan gitu ya, modifikasi, mungkin mau ditaruh cargonet dan lain-lain bisa. Ini lumayan gede sih menurut gua. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sepanjang-panjangnya. Yang mau endorse nomor gua ada di deskripsi. Sekarang kita buka engine-nya nih. Mana ih? Nah, begini aja dah. Wow, setengah M nih.
Ini sih udah dicat ya, cat dasar, tapi memang belum pakai peredam tuh, masih polos aja. Dan ini mesinnya dia masih pakai yang K15B. Sebenarnya sama dengan Jimny yang 3 door, tidak ada perbedaan. Untuk outputnya dia di 102 atau 103 PS gitulah, 130 Nm. Masih sama, tidak ada perbedaan. Jadi apa namanya? Kalau ada yang nanya apakah tenaganya sama dengan yang 3 door, sama. Tapi kan ini lebih berat. Iya. Jadi kayaknya bisa diasumsikan kalau ngomongin tenaga akan lebih gede yang 3 door. Karena bebannya lebih sedikit gitu. Sekarang kita cek bagian interior yuk. Oke guys, saatnya promo nih langsung sama Om Alfred. Halo Om. Mantap Om, apa kabar Om? Baik Om. Nah ini momen yang penting banget ini nih Om. tunggu-tunggu Om. Jimny ini. Lu kan udah jualan banyak nih Jimny. Iya Om. Kasih tahu promonya, ada nggak sih promonya? Sebenarnya gini, teman-teman Infomotif kalau mau tahu promo tentang Jimny, better call Alfred aja. Tapi ada ya? Ada Om, banyak banget Om promonya. Tapi nggak usah disebutin. Nggak usah disebutin Om. Saking spesial ya? Banyak yang nyontek Om. Oh, banyak yang nyontek. Oke. Terus kalau ngomongin konsep kreditnya, kalau mau ngambil Jimny bisa gimana? Bisa Om, bisa diatur. Kayak gimana tuh? Itu juga gitu Om. Better call Alfred aja. Karena ini spesial, jadi Spesial. konsepnya mungkin agak spesial juga ya. Beda banget Om. Beda banget sama yang Beda biasa. banget. Tapi apakah itu oke? Oke banget Om. Oke banget. Dia nggak mau sebutin karena ini mobil kan mobil rare ya, jadi masih Nah, agak bener, Om. jarang ya di mana-mana. Bener Om. Dan promonya juga pasti mungkin di tempat lain bahkan nggak ada sama sekali ya. Betul Om. Jangankan promonya, barang aja belum tentu ada di tempat lain. Bener Om. Tapi sama Om Alfred pastinya ada, dan promo dan segala macam hitungan kreditnya juga bisa diatur sama Om bisa Alfred. diatur Om, apalagi Alfred di Suzuki Pusat Om. Suzuki Pusat. Aman terkendali Om. Aman terkendali. Nah kalau ngomongin ketersediaan unit nih Om, Nah, kita nggak usah ngomongin promo, nggak usah ngomongin diskon deh kalau ngomongin mobil ini. Ada atau enggaknya dulu dah. bener banget Om, percuma Om promo-promo gede tapi unit nggak ada, bener Nah, Om. itu dia maksud gue. Ya 1-2 bulan lah, ini paling lama Om. Setahu gue ya, di tempat lain bisa sampai 4-5 bulan. Di tempat lain Om. Iya. Di lu gimana? Kalau teman-teman Infomotif beli di Suzuki Pusat, termasuk sama Alfred, bukan sama yang lain ya, 1-2 bulan lah. Bisa mangkas setengahnya? Bisa lah. Bisa. Tuh, jadi teman-teman yang emang niat pengen Jimny nih dan pengen lebih cepet dari yang lain dengan harga yang pastinya lebih worth it dari yang lain, boleh kontak Betul, Alfred aja. Om, ini kan mobil pasti masih jarang banget. Apakah bisa test drive? Bisa banget Om. Bisa. Hanya melalui Alfred Om. Yakin nih bisa? Bisa Om. Wah. Kayaknya mobil kayak gini kan jangankan ngomongin test drive-nya ya, lihat displaynya aja kadang kan masih agak sulit. Nah itu pastinya. Om. Suzuki Pusat Om. Beda. Beda dong. Oke. Terus kalau mau dikonsepin kayak mungkin ada mobil lamanya mau dijual, mungkin dia punya SUV lama, Betul Om. pengen ganti SUV yang model baru kayak gini, bisa ya? All brand Om. All brand siap, apapun. Apapun. Nggak harus Suzuki ya, all Nggak harus, type, Om. all brand semuanya. Kalau mau tuker tambah sama ini juga bisa, Om Alfred bisa bantu. Keuntungannya apa kalau trade in dulu Om? Banyak Om. Yang pertama, kita kawal Om. Prosesnya, Betul. terus. Sampai dapat mobil ini Om, yang paling susah. Dan yang paling penting official ya, ini resmi Official langsung dari banget, Suzuki-nya. resmi, Om. Terus apa lagi Om? Yang kedua, ada tambahan khusus Om. Apa tuh? Better kalau Alfred Om. Itu dia Om. Kayaknya dia ngasih banyak benefit, tapi nggak mau nge-share di sini, nggak apa-apa, lu langsung bisa WA atau telepon aja langsung sama Om Alfred ya. Terus Om, kalau ngomongin mobil yang lainnya selain Jimny deh, Suzuki kan masih banyak varian yang lainnya. Ada promo apa aja tuh? Banyak Om kalau beli sama Alfred. Kita kan udah keluar R3 Cruise. Ya, Nah itu barangnya juga sebenarnya susah Om. masih susah ya sekarang ya. Cuman kalau beli sama Alfred bisa diatur. Bisa diatur Bisa juga. diatur Om. Pokoknya kalau di sini ketersediaan unit lu nggak usah worry ya. Bener Om. Dan itu ada test drive juga Om. Bisa jadi priority lah ya. Banget Om. Terus kalau konsep kreditnya itu Nah, kalau selain Jimny, teman-teman bisa ada ASN, DP 0%, bunga 0%, DP 0, tanpa DP, tanpa bunga, tanpa angsuran. cash Om itu Cash namanya. berarti ya. Jadi bisa. Tanpa DP bisa, tanpa Betul. bunga bisa, tanpa angsuran juga bisa ya. Bisa Om. Apapun. Terus kalau konsep kreditnya bisa syariah juga atau harus Selain konvensional, teman-teman bisa pakai syariah. Boleh juga. Boleh dong. Jadi lebih fleksibel ya, apapun mau cara gimana. Oh ya, tenornya gimana? Kalau tenornya teman-teman nggak usah khawatir, bisa sampai 8 tahun. Maksimal 8 tahun. Maksimal Jadi buat 8 teman-teman tahun. yang cari angsuran yang agak tipis-tipis lah, lebih nyantai, bisa ambil 8 tahun ya Om. Bisa Om. Proses dibantu ya. Dibantu. Enggak kan mungkin ada teman-teman yang datanya mungkin ya ada yang belok-belok dikit, ada yang puter balik. Betul Om. Yang nyusup ke jurang juga bisa dibantu. Bisa dibantu. Bisa dibantu. Yang penting diomongin di depan aja ya, Betul, jangan Om. ngomongin di tengah-tengah proses, itu nanti bisa bahaya. Dan kalau mau bantu cek slick juga boleh ya? Bisa Om, gratis Om di awal. Kirim apa aja tuh? KTP, NPWP, kartu keluarga,
surat nikah nggak usah dulu. Nggak usah. 3 itu aja, difotoin aja, nanti Om Alfred cek apakah datanya bisa lanjut atau enggak, jadi biar enak. Betul Om. Transaksinya nanti biar lebih tenang ya. Lebih aman Om. Lebih aman juga. Om, tapi kalau beli mobil kayak gini, ada bonus-bonus tambahan nggak sih? Sebenarnya aksesoris ada Om, cuma kuotanya terbatas. Terbatas ya? Betul Om. Tapi kalau ya mau nego-nego gitu. Nah, kalau nego bisa better kalau Alfred Om. Nah, kuncinya di situ. Intinya dia negotiable. Masalah hitungan pun kalau mau ngadu boleh ya Om. Betul Om. Nah, kalau teman-teman mau lihat track recordnya, mungkin ada katalog digital dan lain-lain. Ada Om. Ada di Instagram Suzuki Mobil _Indonesia. Nah, tuh boleh lihat tuh track recordnya Om Alfred jualan biar lebih tenang belinya, karena kalau tahu salesnya kredibel pasti Nah, teman-teman betul Om. Transaksinya juga lebih enak gitu. Jimny yang 3 pintu aja banyak Om di situ. Banyak ya? Banyak Om. Kayaknya dia emang spesialis Jimny. Mobil-mobil rare ini dia banyak jual juga gitu. Iya betul. Ada lagi nggak Om yang mau sampaikan? Banyak banget Om. Mending langsung telepon aja Om. Ya udah deh, mendingan langsung telepon aja, WA juga boleh. Biar nanti kalau mau minta simulasi boleh. Bisa Om. Konsultasi dulu juga boleh ya. Bisa. Intinya nanya-nanya mah gratis. Satu kali 25 jam. 25 jam. Dia lebih sejam. Oke. Kalau gitu gua lanjut lagi Oke, Om. Makasih banyak Om. Makasih banyak. Kita lanjut nge-review lagi. Ayo guys, kita cabut. Nah guys, sekarang kita ada di bagian interior nih. Gua nyalain dulu lah mobilnya. Oh iya nih. Ngomong-ngomong kuncinya kayak gini ya. Dia masih pakai kunci lama, jadi belum yang keyless ataupun yang model-model kekinian. Ini kunci-kunci klasik. Baheula. Nah guys, udah gue nyalain. Nih gue lagi ada di dalam Jimny. Sebenarnya secara nuansa nggak jauh beda sama yang 3-door ya. Sama-sama bedanya mungkin sentuhan-sentuhan akhirnya, tapi sebenarnya masih mirip-mirip ya. Bedanya ini rakitan India He, sedangkan yang 3-door dia Japanese He. Itu perbedaannya. Tapi sebenarnya ya masih sama aja sih, mirip-mirip. Untuk joknya modelnya masih kayak gini, dia bahan fabric biasa, jadi belum yang kulit-kulitan walaupun harganya di atas setengah M. Wow. Dan menurut gua ini headrestnya juga gede banget ya. Kalau dibilang semi bucket, iya sih, tapi nggak yang terlalu meluk-meluk banget. Pengaturannya juga masih semua manual. Sliding, reclining, dan nggak ada high adjuster. Tapi menurut gue walaupun nggak ada high adjuster, karena mobil ini juga nggak gede-gede banget, jadi visibilitas ke depan masih sangat-sangat bagus menurut gue. Nah untuk door trimnya surprisingly plastik semua guys. Tuh, klasik. Bukan karena ini underrated, enggak, tapi ini klasik. Nggak apa-apa juga. Nah terus untuk bagian depan nih, setirnya dulu. Setirnya bulat. Biasa gue pikir akan dikasih sama kayak flat bottom gitu, tapi enggak. Tapi nuansanya masih mirip-mirip seperti setirnya R3 XL7 ya. Bedanya dia nggak flat bottom aja. Tapi ini udah kulit-kulitan asli 3-spoke modelnya. Terus ada banyak pencet-pencetan. Ya, ada cruise control tetap ada. Di sini untuk pengaturan audio dan lain-lain di sebelah kiri. Nah di bagian bawahnya sini ada Bluetooth dan teleponi. Untuk pengaturannya dia tilt aja, belum teleskopik ya. Gue pikir udah lengkap banget, tapi ya udahlah. Nah ini untuk tuas lampunya di auto. Ini untuk wipernya sudah intermittent, bisa diatur interval waktunya juga. Dan yang menarik menurut gue memang bagian depannya nih. Bagian depannya menurut gue oke sih, memang khas dari Jimny sekali, model-model mobil Jeep yang gagah-gagah gitu ya, dibikin kokoh gitu di bagian depannya. Untuk speedometernya ya masih standar-standar aja ya, bulat-bulatan 2 dengan lampu merah gitu, dan di bagian tengahnya MID-nya dia monokrom gitu, hitam putih. Tuh kayak gini, ada ya konsumsi bahan bakar dan lain-lain lengkap. Lalu di bagian sininya nih ada banyak pencetan-pencetan juga. Sebenarnya sini ada dummy untuk engine start stop button, tapi kayaknya emang nggak dipakai ya. Untuk pengaturan spion ada di bagian sini. Lalu di sininya untuk manual leveling, karena lampunya bisa diatur ya berarti. Terus ada apa lagi nih ya, washer. Udah, sini AC modelnya yang bulat-bulat gitu. Lalu ke bagian mana lagi men? Oh tengah ya langsung. Audionya dia yang 9-in modelnya yang kayak begini nih, terintegrasi sama MID gitu, kayak fuel economy dan lain-lain ada di sini. Range juga ada di sini, bisa diatur dari sini, dan dia bisa terkoneksi langsung sama smartphone kita, mau Android ataupun iPhone bisa diatur dari sini. Jadi bisa terkoneksi dengan smartphone juga udah oke menurut gua. Bagus, dan ini gede, 9-in lumayan gede, dan modelnya floating ya, jadi cukup kekinian. Ke bagian bawah nih kisi-kisi AC, terus ada hazard juga di bagian tengah. Nah, ini puter-puteran AC-nya nih, dia modelnya yang physical gini ya, jadi bukan yang sensor, dan menurut gue itu bagus nih puter-puterannya. Dia sudah auto juga ya, walaupun belum dual zone, tapi menurut gue ini udah cukup lah, nggak masalah. Lalu ke bagian bawah nih untuk pengaturan kaca power window ya, di kanan dan di kiri ditaruh di sini. Di bagian tengahnya ada electric stability program sama hill descent control gitu, kalau untuk jalanan menurun dia bisa diatur. Transmisinya automatic konvensional, nice menurut gue, dan memang sebaiknya begitu sih. Nah di sini nih, karena dia adalah 4-wheel drive, di sini ada pengaturan untuk gardannya nih. Pengaturan gardan ada 2H, 4H, 4L, bisa diatur dari sini. Jadi tergantung teman-teman mau pakai berapa penggerak roda.
bisa diatur dari sini. Dan catatan aja kalau mau pakai kayak gini, sebaiknya ketika mobilnya berhenti ya. Kalau di transmisi mah boleh, mobilnya berjalan kan emang dipindah-pindah. Tapi kalau mengatur perpindahan penggerak roda, sebaiknya ketika mobil jangan ketika mobil berjalan, harus pas berhenti gitu maksudnya. Nah ini ada untuk handbrake mechanical, lalu di bagian sininya ada dummy-dummy juga nih. Nah ini lucunya nih, kayak mobil-mobil apa ya, Citroen, kayak gitu-gitu nih, mobil-mobil Perancis. Power window untuk kaca belakang ada di sini. Ini untuk belakang, dan ada cup holder 2 biji, dan di sini udah lowong aja gitu, nggak ada glove box dan lain-lain. Nah, di sini ada tulisan airbag. Oh ya, anyway, ini airbagnya ada 6 ya, di depan 2, di jok sama di samping. Jadi ada 6 total. Lumayan aman ya. Dan ini ada pegangan khas. Jadi kalau teman-teman familiar sama mobil-mobil Jimny Katana yang lama juga ada beginian pegangan. Dan model dashboardnya tuh mirip banget, dan menurut gue membawa suasana lama kembali gitu. Wah, ada historical, keren lah pokoknya mah. Ini ada laci penyimpanan terbuka juga. Nggak terlalu dalam sih, tapi lumayan lah buat naro-naro bisa. Dan ini laci penyimpanan tertutup, bukannya masih ngagetin, dan ukurannya kecil lah segini. Tapi ya emang mobilnya juga nggak gede-gede amat, jadi dibikin lebih proper sih menurut gua. Tidak ada masalah. Lalu ke bagian atasnya ini hand grip kiri, di kiri aja, di kanan nggak ada. Dan dia modelnya yang fix ya, bukan yang model retract gitu. Sun visor kiri dan kanan ada kacanya, nggak apa-apa walaupun nggak ada lampunya, it's okay. Ini spion tengah, dia model day night view manual, dan di sini untuk lampu kabin ya, lampu kabin depan. Oke, segitu aja sih di baris pertama, dan menurut gue ini nggak terlalu yang lebar banget, jadi ya menurut gue cukup mini sih, sesuai banget sama mobil yang lamanya. Sekarang kita ke baris kedua guys. Nah guys, gue ada di baris kedua nih dari Jimny. Memang ada 2 baris doang, baris ketiganya memang untuk bagasi. Jadi kalau ada yang bilang ini untuk 7 orang, enggak. 5 orang masih bisa, tapi kalau 7 orang sih enggak, gila itu. Terlalu sempit. Ini 5 orang pun di belakang 3 kayaknya lumayan agak himpit-himpitan, harus akrab banget nih kayaknya nih. Tapi idealnya memang untuk 2 orang sih ya. Boleh kalau lebih gede, badannya lebih gede dari gua. Tapi apakah ini sempit? Enggak. Ini lumayan gede. Gua masih punya headroom yang lumayan gede, legroom juga lumayan gede. Ini nggak bisa dimaju mundurin ya, dia modelnya yang fix, dan pelipatannya juga 50-50 dan tidak rata bagasi. Jadi masih nonjol gitu. Oke, tempat duduknya bahannya bahan fabric, ada 2 headrest, dan memang nggak ada armrest dan lain-lain ya, karena memang pelipatannya standar yang dibikin 50-50 gitu. Dia punya 2 seat belt juga, jadi kayaknya memang didesain untuk 2 orang aja di belakang men ya. Bisa total 4 orang, tapi kalau mau 5 Indonesia mah bisa-bisa aja sah sebenarnya mah. Di sini sama, di depan aja plastik, apalagi di belakang ya pasti plastik-plastikan juga, plastik keras semua. Dan ini ada handle pintu chrome, sama untuk ngatur menurunin power window di bagian sini nih. Jadi ingat Yaris Bakpao model ininya itu ya. Ada speaker juga ya, dan ya begini sih, emang nggak dibilang gede enggak sih, tapi apakah dibilang sempit banget juga enggak. Si hand grip kiri dan kanan model yang fix gitu. Ini ada lampu, dan dia bukan double blower ya, single blower dari depan aja, tapi kayaknya cukup sih karena mobilnya juga nggak gede-gede banget gitu. Bagian belakang kita udah cek juga, dan ini ada tunneling gede banget men di bagian sini men. Wajar sih, kan ini mobil penggerak 4 roda ya, jadi ada tunnelingnya nggak apa-apa. Yang aneh itu kalau mobil penggerak depan ada tunnelingnya. Wow. Ya, gimana guys? Kita udah review semuanya. Ada yang minat, harganya setengah M lebih. Tapi harga bukan masalah kalau untuk orang-orang yang suka sama mobil ini. Karena mobil ini bukan buat mobil pertama ya, yang hobi, yang gitu-gitu deh. Apalagi nilai historicalnya panjang sekali. Yang minat langsung aja kontak Om Alfred, nanti bisa ngobrol-ngobrol di situ. Anyway, yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sepanjang-panjangnya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. Yang mau follow akun medsos kita somewhere di sini. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.